Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Amalia Hamid dengan NIM 90500121055 dari jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Saya ingin membahas tentang materi instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Giro wajib minimum. Giro wajib minimum merupakan instrumen moneter ataupun makroprudensial buat mengendalikan duit tersebar di warga yang secara langsung mempengaruhi terhadap indeks inflasi. Tindakan yang ideal adalah agar bank mematuhi ketentuan tersebut, namun tetap harus diupayakan agar giro wajib minimum tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang tidak digunakan secara efisien. Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang tingkat kesehatan bank seperti 1. Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan cash ratio atau melanggar ketentuan cash ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. 2. Cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam 3 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 3 kali sampai dengan 5 kali berturut-turut. 3. Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 12 kali dengan 24 kali. Dalam 3 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 5 kali sampai 9 kali berturut-turut. 4. Tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar cash ratio lebih dari 24 kali. Dalam 3 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 9 kali berturut-turut. Operasi pasar terbuka. Berkembangnya perekonomian negara-negara dari tertutup menjadi terbuka memaksa mereka untuk meninggalkan instrumen kebijakan langsung ke instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Selanjutnya, dalam rangka mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, kebijakan moneter yang tempuh oleh bank sentral dapat melakukan kontraksi kebijakan atau ekspansi kebijakan. Dalam konteks kontraksi, BI menjual SBI dan untuk ekspansi BI membeli kembali SBI repo. Transaksi repo diartikan sebagai transaksi utang piutang dengan jaminan efek, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi jual-beli dengan jaminan. Berbagai pemahaman tentang transaksi repo tersebut akhirnya tidak memberikan kepastian akan praktik dalam pasar yang berlaku. Hal ini mengakibatkan transaksi repo yang pada dasarnya adalah transaksi yang terjadi karena adanya perjanjian di antara kedua belah pihak, tidak menemui kejelasan mengenai bagaimana seharusnya konteks dalam perjanjian repo karena adanya pemahaman yang beragam tersebut. Sertifikat investasi mudharabah antarbank syariah, SIMA, adalah piranti yang digunakan transaksi dalam pasar uang antar bank syariah, PUAS. Sertifikat ini merupakan sertifikat yang digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di pihak lain sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, SIMA, juga sebagai sarana bagi bank yang mengalami kekurangan dana untuk mendapatkan dana jangka pendek dengan prinsip mudharabah. SIMA yang diterbitkan oleh BUS maupun UUS harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. SIMA diterbitkan berdasarkan akad mudharabah. 2. SIMA dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 3. Diterbitkan tanpa warkat. 4. Berjangka paling pendek 1 hari, overnight, dan paling lama 1 tahun. 5. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo. 6. Batas maksimal nilai nominal SIMA adalah sejumlah nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya. Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank, SIKA, adalah merupakan bukti jual beli pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Instrumen ini diterbitkan atas dasar transaksi jual-beli komoditi di bursa berjangka berprinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah. Karakteristik sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14/3 DPM 2012 adalah 1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual-beli komoditi di bursa dengan menggunakan akad murabahah. 2. Diterbitkan dalam rupiah. 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat, scriptless. 4. Berjangka waktu 1 hari, overnight, sampai dengan 365
365 hari. 5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya. 6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan komoditi di bursa. 7. Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan komoditi di bursa yang menjadi dasar penerbitannya. 8. Komoditi di bursa yang menjadi dasar penerbitan SIKA. SIPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad wakalah Bay al-Istitsmar. SIPA merupakan instrumen baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Juli 2020 ini. Adapun karakteristik SIPA adalah sebagai berikut. 1. Diterbitkan dengan akad wakalah Bay al-Istitsmar. 2. Diterbitkan dalam mata uang rupiah. 3. Diterbitkan tanpa warkat. 4. Berjangka paling pendek 1 hari, overnight, dan paling lama 1 tahun. 5. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo. 6. Dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan maupun tanpa pembatasan. 7. Memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana. 8. Dapat disertai dengan penyerahan agunan berupa SBSN dan atau sub-BI. Reverse repo SBSN merupakan pembelian SBSN oleh bank dari Bank Indonesia dengan janji penjualan kembali oleh bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat berharga syariah negara, SBSN, biasa disebut sukuk negara adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Reverse repo SBSN adalah kegiatan penjualan SBSN oleh BI ke Bank X0002 Bank Syariah dengan perjanjian dibeli kembali oleh BI di kemudian waktu.